Baru-baru ini ada yang mengirim di YouTube saya, dia bilang, Allah itu tidak ada, katanya. Kalau Allah ada, menurut dia ya, jahat sekali, karena ada peperangan, ada pembunuhan, ada yang jahat-jahat terjadi di dunia ini. Berarti Allah jahat, kata dia. Kita harus punya iman, karena tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah baik di dunia dan akhirat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah iman? Yaitu ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya bahwa Allah ada. Baru-baru ini ada yang mengirim di YouTube saya, dia bilang, Allah itu tidak ada, katanya. Kalau Allah ada, menurut dia ya, jahat sekali, karena ada peperangan, ada pembunuhan, ada yang jahat-jahat terjadi di dunia ini. Berarti Allah jahat, kata dia. Dan saya jawab kepada dia adalah, manusia diciptakan itu bukan seperti robot, tetapi punya kehendak bebas. Mau memilih yang baik atau yang jahat dengan konsekuensinya masing-masing. Jadi ini bukan salah Tuhan. Kalau terjadi banyak yang buruk di dunia ini bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan manusia. Tetapi karena besarnya cinta Tuhan, sekalipun manusia sudah salah, tapi kalau dia mau datang dan bertobat, maka Tuhan pasti mengampuni. Jadi iman adalah percaya bahwa Allah ada. Maka kalau kita punya masalah berat di dalam hidup ini, tanyalah 3 hal ini kepada diri kita. Pertama, Allah tahu atau tidak ya, saya punya masalah berat seperti ini, Allah tahu atau tidak? Jawabannya, Allah Maha Tahu. Allah tahu, bahkan lebih detail daripada yang kita tahu. Pertanyaan kedua, Allah sanggup atau tidak ya menolong saya? Karena masalah ini, udah besar sekali. Jawabannya adalah Allah Maha Sanggup. Dia sanggup apapun masalah kita. Dan yang ketiga, apakah Tuhan mau menolong kita? Jawabannya, Dia mau. Bapa di dunia saja mau menolong anak-anaknya. Terlebih lagi Bapa di dalam surga. Kadang-kadang masalah itu, misalnya contohnya besarnya setelapak tangan. Terus karena kita fokus sama masalah, masalah ini kita fokus, akhirnya menutupi mata kita. Jadi gelap ini, semua pandangan jadi gelap. Yang harus kita buat, kita harus angkat wajah kita. Kita memandang kepada Allah yang Maha Kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Maka iman adalah kita percaya bahwa Allah ada. Dia tahu masalah kita. Dia sanggup menolong kita. Apapun juga Dia mau menolong kita. Kalau Bapa yang jahat di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa di dalam sorga. Ayat berikutnya adalah Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan adalah iman adalah dasar, fondasi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu
yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari seluruh pengharapan kita dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ini contoh sederhananya adalah begini. Dulu ada satu anak, dia bekerja di pengembangan. Jadi yang membangun properti, membangun rumah-rumah, membangun apartemen-apartemen gitu ya. Waktu sebelum pandemi lah, ini jauh sebelum pandemi. Dan dia berkata waktu itu bahwa dia bekerja di satu pengembang yang punya nama. Dan mereka bikin promosi besar-besaran. Jadi pakai gambar, pakai brosur, pakai market, diundanglah orang-orang gitu ya untuk penjualan properti. Dan dia bilang, aduh luar biasa. Itu baru modal gambar, baru modal konsep karena lokasinya baik, perusahaan pengembangnya terkenal, itu laku kayak kacang goreng katanya. Ada yang langsung beli 5 apartemen berapa gitu kan. Padahal tiang pancangnya saja belum ada. Batu pertama saja belum diletakkan. Baru tanah kosong, modal gambar saja. Jadi hanya modal gambar dan iman tanda petik kepada perusahaan pengembang ini, orang tuh berani keluar duit. Maka ini adalah seperti dasar atau tanda petik ya. Iman pada perusahaan ini, walaupun belum ada, mereka udah berani bayar uang muka dan juga mau bayar tiap bulan untuk membayar cicilan. Jadi gambar-gambar dan perusahaan pengembang ini, kepada perusahaan pengembang ini mereka beriman. Ini adalah dasar dari harapan bahwa satu kali kita memiliki apartemen di lokasi yang baik ini. Dan juga bukti dari segala yang tidak kita lihat. Apalagi kalau udah mau deket-deket serah kunci. Wah, langsung, padahal belum ada nih, ya, belum jadi 100%. Tapi kita udah ngebayang, wah nanti kita dekornya mau minimalis, atau kita dekornya mau klasik, kita mau sofanya ini, sofanya itu. Padahal semua itu masih bayangan, belum ada. Jadi inilah seperti iman daripada apa yang kita harapkan, dan bukti. Belum ada, belum kelihatan apartemennya, tapi udah seperti bukti. Nanti saya tahun depan katanya sudah boleh masuk ke apartemen itu, dan sudah jadi. Ini contoh sederhana, bagaimana kita beriman kepada Allah yang ada, dan seluruh janji-janjinya kita beriman. Dan ini merupakan bukti dari yang belum kita lihat. Karena jawaban-jawaban doa yang Tuhan kasih sama kita makin percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memperhatikan kita, bahwa Allah mengasihi kita, dan kita percaya pada janjinya yang berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang menjemput kamu tinggal bersama-sama dengan aku. Maka kita beriman bahwa akhir hidup kita dalam Yesus Kristus Tuhan happy ending. Pasti bahagia. Karena kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan duduk dalam perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu adalah iman, dasar dari pengharapan kita dan bukti daripada yang belum kita lihat. Dan yang kedua, kita memerlukan harapan. Karena orang kalau sudah tidak punya harapan, wah putus asa. Maka kita harus punya harapan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang abadi itu hanya Tuhan saja.
Semua suka duka akan berlalu, tetapi firman Tuhan yang tinggal tetap. Kalau kita punya masalah, kita harus ingat ada kadaluarsanya, ada expired date. Nggak selama-lamanya kita gini, tapi kita punya pengharapan. Seperti waktu Yusuf dibuang ke sumur, tapi tidak selama-lamanya Yusuf di sumur. Dia punya pengharapan. Dan ketika dia dijual oleh 10 kakak kandungnya, dijual sebagai budak ke Mesir, dia punya harapan yang menguatkan dia hidup selalu kudus dan taat di dalam kehendak Tuhan, karena dia punya pengharapan. Tidak selama-lamanya saya akan begini. Janji dan visi Tuhan akan digenapi. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, tidak selama-lamanya. Dia di rumah Potifar, kemudian dia masuk penjara, tidak selama-lamanya. Semua ada expired date. Dan kita, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pasti Tuhan akan datang menolong saya. Tuhan itu maha ada, dia maha hadir, dia pasti menolong saya. Kita tetap bersyukur dan kita tetap sabar dalam kesesakan, sesak mungkin, karena mungkin difitnah, dimusuhi tanpa sebab, di apa gitu ya, dikhianati. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa, karena semuanya ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kita teguh berpegang pada pengharapan kita, karena semua janji-janji Tuhan, katanya ada yang sudah menghitung, di kitab suci 32.000 janji-janji Tuhan adalah ya dan amin untuk kita. Luar biasa. Jangan takut saja 365 kali. Karena setiap pagi kita bangun, banyak ketakutan menyerbu kita. Tapi janji Tuhan, jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pengharapan kita kepada Allah yang berjanji itu setia. Dan satu hal yang Tuhan tidak bisa buat adalah berbohong. Tuhan tidak bisa berdusta. Dan kalau orang yang hobinya berdusta, bapa segala pendusta, bapa segala pembohong adalah iblis. Maka biarlah kita berusaha untuk hidup jujur, hidup tulus, hidup benar, hidup transparan, tidak menipu, tidak berbohong, karena bapa segala pembohong adalah iblis. Kita berharap kepada Tuhan yang kalau sudah berjanji, dia pasti lakukan, dan dia adalah Allah yang setia. Saya sudah sering cerita ini, tapi saya mau cerita lagi. Pada tahun 2007, saya kena kanker getah bening, payudara, metastase ke 7 tempat, dan dikatakan ini yang sangat ganas, karena dalam waktu hanya 2 bulan, itu di ketiak saya sini timbul benjolan sebesar bola pingpong. Jadi cepat, katanya tingkat keganasannya paling ganas. Dan dokter di Singapura berkata kepada saya, secara medis kamu tidak ada harapan. Obat-obat tidak bisa menolong kamu. Tadinya saya pikir karena saya waktu itu ada masalah juga keuangan, saya tadi ada asuransi, waktu itu belum ada BPJS, saya keluar dari asuransi, terus saya kena kanker. Maka saya berpikir, dokter, boleh nggak saya pulang dulu ke Indonesia, saya masuk asuransi dulu, nanti 6 bulan saya kembali lagi ke sini untuk berobat. Kata dokter, tidak keburu. Jadi, waktu itu secara medis tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, dokter ini orang beriman. Maka dia berkata, secara medis kamu tidak ada harapan, tapi pada Yesus kamu
punya harapan. Jadi baik masalah kesehatan maupun masalah keuangan, pada Yesus kamu punya harapan. Dan luar biasa, saya di kemo 8 kali, di radiasi 25 kali, operasi 4 macam, kemudian di di nuklir, di macam-macam lah, Sumeta, semua gitu ya. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata kamu mesti lewat semuanya, supaya kamu dapat menghibur, menolong, menguatkan orang-orang yang melaluinya. Walaupun ada yang orang bilang, wah ibu nggak beriman. Kalau orang beriman tuh nggak usah di kemo, nggak usah dioperasi, langsung hilang semua kankernya. Ibu nggak beriman. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan? Kata Tuhan, tidak apa-apa, kamu mesti lewat semuanya. Supaya kalau ada orang yang di kemo, kamu bisa hibur. Kalau ada orang yang di aneka operasi, saya 4 macam operasi, kamu bisa menghibur. Kalau ada yang di radiasi, rambut saya botak 8 bulan, kamu bisa menghibur mereka. Akhirnya terima kasih Tuhan, kalau kesengsaraan saya, Tuhan bisa mengubah menjadi berkat untuk menolong orang-orang yang mengalami. Dan ada satu ayat ya, bahwa pencobaan nggak melampaui kekuatan. Waktu itu kadang-kadang, aduh hampir nggak kuat nih Tuhan, hampir nggak kuat nih Tuhan. Tapi saya memegang janji Tuhan, bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita tidak pernah melampaui kekuatan kita masing-masing. Kita akan baca, ini ayat yang sangat terkenal, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bahwa yang kita alami pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Mungkin untuk orang lain nggak kuat. Saya juga kalau mengalami tanda petik pencobaan yang diizinkan Tuhan untuk orang, saya nggak kuat. Masing-masing kita sudah diukur untuk mengalami pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan inilah pengharapan kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua masalah ada kadaluarsa, expired date, dan pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Sebuntu-buntunya jalan, datang berharap kepada Yesus yang adalah jalan. Dia pasti memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. So we can bear it, bearable for us. Kita dapat menanggungnya. Dan puji Tuhan, setelah berobat semua itu, 2 tahun kemudian, walaupun tadinya raport saya merah, leukositnya rendah, ininya kurang, ininya waduh. Tapi saya memandang, saya berharap pada Tuhan. Karena tidak lagi dapat berharap pada obat-obat, pada dokter. Tidak lagi dapat berharap pada manusia. Kita berharap kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Akhirnya setelah 2 tahun itu, setelah saya di scan, dokter berkata, this is miracle, mujizat. Tidak ada lagi setitik kanker ganas di tubuhmu. You become a cancer survivor. Kamu benar-benar ditolong Tuhan. Ini mujizat, kata dokter. Itu pada tahun 2009 saya dinyatakan bersih, dan sekarang sudah 2022. Berarti berapa tahun ya? 13 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka penting pengharapan. Karena kalau tidak punya pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa, ada berapa teman-teman saya itu langsung putus asa. Wah, nggak ada harapan. Itu benar-benar kayak terjun bebas. Langsung cepat
cepat dari yang stadium 1 dalam setahun stadium 4 meninggal. Karena nggak ada harapan. Maka segelap-gelapnya masalah yang kita hadapi, kita angkat wajah kita. Kita berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong, yang ada jalan keluar untuk semua masalah dalam hidup kita. Dalam masalah keuangan waktu itu, dokter di Singapura katanya terkenal materialistis. Tapi dokter saya mencari 40% sponsor untuk saya. Dan saya itu udah tergeletak. Saya hanya berharap pada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, kalau burung di udara engkau pelihara, maka pasti engkau memelihara hidup saya. Kalau bunga bakung di padang engkau hiasi, pasti Allah yang sama akan menghiasi saya juga. Ajaib, tidak, apalagi berobat di Singapura, untung ada koordinator PD di Singapura, menampung saya di rumahnya, satu keluarga itu juga memberi makanan apa semua gratis. Aduh, itu anugerah Tuhan. Berobat itu sangat mahal, mungkin lebih dari 1 miliar, tapi ingin saya saksikan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya bukan pada manusia, tetapi kepada Tuhan. Semua akan berlalu, masalah kita pun akan berlalu. Semua di dunia ini akan berlalu. Hanya Tuhan yang abadi. Pada Yesus yang abadi, kita gantungkan seluruh harapan kita. Iman, harapan, dan kasih. Kita akan lihat 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ialah kasih. Paus mengatakan, bangunan itu terdiri dari batu bata. Satu bata ditumpuk bata-bata yang lain, akhirnya jadi rumah, jadi bangunan. Nah, yang untuk melem batu-batu bata itu satu dengan yang lain adalah apa? Paus berkata yang melem satu persatu itu adalah semen. Sehingga batu bata itu disusun dan menjadi kuat, dikasih semen untuk perekat. Demikian juga Paus berkata, kita adalah batu bata masing-masing satu dengan yang lain. Di keluarga, di PD, di mana batu bata satu dengan yang lain. Yang merekatkan kita satu dengan yang lain, semen itu adalah pengampunan. Karena pengampunan adalah kasih yang terbesar. Bagaimana Yesus, Sang Firman, kita percaya Allah Tritunggal. Allah kita panggil Bapa di dalam sorga, firman-Nya kita panggil Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah, Roh-Nya kita sebut Roh Kudus. Karena bagaimana Tuhan mau menebus kita yang berdosa, harus ada orang yang tidak berdosa menjadi tumbal untuk menebus dosa-dosa. Tidak ada. Dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah Sang Firman yang dulu pernah berkata, jadilah terang maka terang itu jadi, jadilah tumbuh-tumbuhan maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Sang Firman menjelma jadi manusia. Tidak ada dosa. Dan Yesus Kristus Tuhan ini, Sang Firman, dibunuh menjadi tumbal untuk segala dosa-dosa kita. Pengampunan adalah kasih yang terbesar. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ada orang-orang bilang, wah
Allah itu tidak beranak gitu ya, tidak diperanakan dan beranak. Anak ini kadang-kadang bukan ada hubungan biologis. Misalnya anak tangga, mana bapak tangganya? Ibu jari, anak jarinya mana? Ibu pertiwi. Jadi nggak selalu kata anak atau ibu itu ada hubungan biologis. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal atau firman yang menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak gampang. Pengampunan adalah kasih yang terbesar. Ketika kita dikhianati, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita difitnah, ketika kita dimusuhi tanpa sebab, itu untuk mengampuni nggak gampang. Tidak gampang, dengan kekuatan sendiri mustahil. Rasanya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Saya mengalami beberapa kali, maka ketika saya susah, berat untuk mengampuni, saya memandang kepada Yesus. Saya berbuat salah kepada Tuhan. Banyak. Lebih dari 10, lebih dari 100 kesalahan saya kepada Tuhan. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mengampuni. Tuhan selalu mengampuni. Maka ketika saya sulit mengampuni, pertama saya pandang, Tuhan udah banyak mengampuni saya. Maka saya juga mau memberi pengampunan kepada orang walaupun berat. Pengampunan itu bukan soal perasaan. Kalau mau tunggu perasaan, rasanya emosi terus. Pengampunan bukan soal perasaan, tapi pengampunan adalah soal keputusan. Walaupun berat, pedih, terluka, tapi saya ambil keputusan demi kasih saya kepada Tuhan, demi ketaatan saya akan firman Tuhan. Saya ampuni orang yang bersalah ini. Nanti perasaan itu ikut. Karena kalau kita sakit hati, dendam terus, mantan menteri yaitu Pak Jonan berkata, orang yang dendam itu adalah seperti lagi minum racun, tapi dia mau yang mati orang lain. Maksudnya apa? Dendam itu membuat ada zat-zat yang seperti racun di tubuh kita. Tapi kalau kita mengampuni, rilis, kita let go, let God. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita balas, ada resiko, ada dampak. Udah kita serahkan sama Tuhan. Kepahitan hati, kesusahan kita serahkan pada Tuhan. Kita berusaha bersyukur. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita mengambil keputusan, walaupun perasaan kita belum bisa, tapi keputusan demi cinta dan ketaatan kepada Yesus, kita ampuni, kita mengalami kelegaan. Dan ada zat endorfin, zat yang menyembuhkan tubuh kita, mengalir di tubuh kita. Jadi, kalau ada seperti itu, kita kebaskan debu dari kaki, kita move on, kita ampuni orang yang bersalah kepada kita, kita lepaskan pengampunan sama seperti Tuhan mengampuni kita. Itu adalah pengampunan, sekali lagi, adalah kasih yang terbesar. Tidak gampang, tapi kita minta kepada Roh Allah, Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita mengalami kelegaan dan kita bisa. Jadi pengampunan juga adalah kasih terhadap diri sendiri supaya kita sehat. Kita mengampuni bukan demi orang itu. Kadang-kadang dia belum minta ampun, belum bertobat lagi. Urusan dia sama Tuhan. Tapi untuk mengasihi diri sendiri, untuk kita sehat, kita ampuni aja. Kita lepaskan semua itu yang bersalah pada kita. Maka di doa Bapa kami kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni itu kasih yang terbesar, juga kasih kepada diri sendiri, kasih kepada orang, kasih kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Kemudian
kita akan lihat luar biasa ketika kita memilih Yesus Kristus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita percaya, beriman, menerima Yesus Kristus Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Musim bisa berganti, masalah gonta-ganti, tapi kasih Tuhan tinggal tetap. Kita lihat ayatnya Roma 8, 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Apa? Mau pemerintah, penguasa, malaikat, apa katanya, bahkan maut sekalipun, sampai di alam maut pun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan satu cerita. Tahun lalu, bulan Oktober, Tuhan memberi saya kesempatan ke Amerika. Kemudian, saya mewawancara ada kawan saya. Dia mengalami 3 kali kematian. Gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru-paru. Dan di rumah sakit yang paling terkenal di California, yaitu Cedars-Sinai. Itu benar-benar rumah sakit yang paling terkenal. Biasa selebriti-selebriti ke rumah sakit itu. Jadi dia mengalami 3 kali kematian yang sudah gitu. Yang paling penting dia mendapat pesan Tuhan ketika dia masuk di dalam alam kematian. Ketika dia masuk dalam alam baka, dia mendapat pesan Tuhan. Sekarang ini orang jalan udah normal, sembuh totally kayak nggak pernah sakit. Mujizat. Nanti saya akan kirim deh videonya ke Ibu Leoni yang menghubungi saya. Jadi dia bilang waktu di dalam alam kematian ini membuktikan bahwa alam maut pun tidak dapat pisahkan kita daripada kasih Kristus Tuhan kita. Jadi di ruang ICU itu dia lihat ada lorong yang panjang katanya. Lorong yang panjang, terus dia lihat ribuan, sangat banyak makhluk jahat, serem-serem katanya ya, mau menyerang dari berbagai arah. Tapi tidak bisa, karena apa? Ada tembok kaca sepanjang lorong. Jadi dia lihat, tapi ada tembok kaca sehingga makhluk-makhluk jahat ini nggak bisa menyerang dia. Tiba-tiba ada suara, dikatakan dinding kaca ini adalah doa-doa yang dipanjatkan bagimu dari keluargamu, dari saudara-saudaramu, dan wujud-wujud doa yang dimintakan bagimu di perayaan-perayaan Ekaristi. Terus tiba-tiba dia plek, kayak tenggelam di air gitu. Ketika dia lihat ke atas, ada tangan yang mengangkat. Ada tangan yang mengangkat, dia mau lihat wajahnya tuh nggak kelihatan. Tapi dia seperti diselamatkan. Dia hanya melihat orang itu pakai jubah coklat dan di dalamnya jubah putih. Dan kemudian ada suara, jubah putih itu melambangkan kekudusan. Jubah coklat adalah pelayanan. Maka karena dia sudah 36 tahun tinggal di Amerika, dokter gigi, orang Semarang juga dia ini. Mungkin ada yang kenal ya kalau saya kirim videonya. Dan Tuhan berkata, kamu mesti ingat 3H, yaitu holy, humble. Jadi putih menggambarkan holy, coklat itu humble, kerendahan hati, dan yang tangan mengangkat adalah help others.
Dan juga mesti banyak berdoa, karena doa adalah seperti perlindungan dinding kaca bagi diri sendiri dan bagi keluarga kita. Dan holy-nya itu adalah bukan kita 24 jam sehari mesti berdoa, mesti gimana, enggak. Tetapi lakukanlah segala sesuatu, entah itu lagi masak, entah itu lagi nyetir, entah itu lagi ngobrol, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi buatlah sesuatu mungkin berat, mungkin juga kita mesti membalas kebaikan pada orang yang melukai kita sangat berat, tapi buatlah itu bagi Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, karena kita nggak mau turun level. Ya, kita nggak mau, kita tetap di level kita, yaitu kita tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan waktu sadar, aduh dia kesakitan karena diikat dan kakinya jadi susah. Dia bilang saya kesakitan, bahkan untuk duduk saya mesti belajar, untuk makan saya mesti belajar karena selama ini pakai selang makannya, jalan juga mesti belajar. Dan kalau malam-malam katanya suaminya masih trauma. Dikit-dikit, kamu masih hidup nggak? Dia suka bilang sama suaminya, kalau nanti saya mengalami hal itu lagi, kamu jangan coba-coba hidupkan saya lagi. Karena di sana itu luar biasa indah, tenang katanya ya. Ada kasih yang saya nggak bisa gambarkan. Saya nggak pernah mengalami kasih yang besar seperti itu. Jadi jangan pernah kamu bangunkan saya, karena di sana terlalu indah. Jadi Tuhan mengembalikan dia ke dunia ini untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan kita juga pentingnya doa. Karena doa itu adalah perlindungan juga bagi kita dan keluarga dan orang-orang kita cintai, dan juga perlu kudus. Pandailah bertobat, buatlah sesuatu, segala sesuatu motivasinya untuk Tuhan, dan humble, rendah hati. Karena orang yang dekat dengan Yesus pasti rendah hati. Kalau orang punya kedudukan rohani yang tinggi tapi sombong, dia lagi jauh dari Yesus. Karena Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan juga help others, mesti menolong orang. Mungkin untuk ada ibu-ibu yang sudah umur, mungkin ya, punya waktu, mungkin WA yang bagus untuk anak cucu, untuk teman-teman, pakai waktu banyak untuk berdoa. Tolonglah orang. Dan kita juga bersyukur bahwa sekalipun maut tidak dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa kali saya melihat orang yang meninggal dalam Yesus melihat penjemputan Tuhan. Saya lihat ayah saya sebelum meninggal wajahnya bercahaya, dia seperti lihat ke atas. Dia bilang semua sudah siap, semua sudah diatur. Saya belum pernah dihormati seperti saat ini. 2 kali ayah saya bilang begitu. Dan siang kami dipanggil oleh perawat karena sudah kritis. Saya melihat ayah saya berpulang. Itu antara tidur ke meninggal, itu nggak ada bedanya. Benar-benar rest in peace, dan wajahnya tersenyum. Seperti bercahaya wajahnya. Yang kedua kali, ini berapa kali sih, tapi saya cerita 2 aja ya. Paman saya, yaitu kakak dari ibu saya. Ketika di rumah sakit, orang-orang minta didoakan kesembuhan. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan memberi kesan kepada saya, jangan doa untuk kesembuhan. Siapkan dia sudah mau pulang ke rumahku. Ada kesan. Jadi saya bilang kepada paman saya, kita semua sedang antre pulang ke rumah Tuhan. Belum tentu yang lebih tua duluan dari yang muda. Belum tentu juga yang sakit parah lebih duluan dari yang sehat. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang harus kita buat, kita harus bersiap. Apakah kita
sudah punya tempat di rumah Tuhan. Syaratnya adalah menerima karya penebusan pengampunan dosa Yesus Kristus. Terima dia sebagai juru selamat, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Kita berdoa. Besok pagi sepupu saya telepon, aneh katanya, papa di rumah sakit, habis dimandikan, nggak mau pakai baju piyama, maunya pakai jas baju pesta, dasinya mau oranye katanya. Karena papa bilang dia sudah diundang, pestanya sudah siap. Begitu katanya. Bagaimana? Saya bilang ikutin aja lah, ya, ikutin aja kemauannya. Dan benar, subuhnya berpulang ke rumah Tuhan sama dengan ayah saya, wajahnya bersinar dan senyum. Saya pernah ceritakan ini di beberapa kota, ada yang bilang, mama saya juga begitu, kayaknya udah diundang ke pesta, pestanya sudah siap katanya ya. Di sini membuktikan bahwa Allah itu setia dan kasih-Nya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus Tuhan kita. Bahkan Allah maut pun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi, akhir hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, happy ending, pasti bahagia, karena kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan berdoa sebentar ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pertama-tama Tuhan, kami musrahkan kalau masih ada orang yang kami belum ampuni. Pada saat ini, kami mengambil keputusan, sekalipun perasaan kami berat, tapi kami mengambil keputusan untuk mengampuni semua orang yang melukai hati kami, ada yang mengkhianati, ada yang memusuhi tanpa sebab, apapun juga. Di dalam nama Yesus kami ampuni. Karena kami mau mengasihi Tuhan dan taat kepadamu. Dan juga untuk yang sedang mengalami masalah berat Tuhan, mengalami pencobaan masalah berat, biarlah Engkau kuatkan, kami memandang dan berharap kepada Tuhan. Karena masalah ini pasti berlalu. Biarlah kami bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan dengan kekuatan Roh Kudus, dan kami mau bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan, tumbuh-tumbuhkanlah bagi kami iman, pengharapan, dan kasih. Karena harapan kepadamu Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Engkau Allah yang setia selama-lamanya bagi kami dan keluarga kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kebahagiaan Tuhan selalu menyertai kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.